itu dimulai dari sejak sistem diajukan atau sejak sistem mau dibangun, mau direncanakan, sampai dia ditarik dari peredaran. Ya, jadi awal banget sampai akhir. Kemudian fungsi utama model proses atau fungsi utama PLC, yang pertama menentukan tahap-tahap yang diperlukan dalam pengembangan. Jadi menentukan tahap-tahap yang diperlukan dalam pengembangan. Yang kedua, menentukan urutan tahap itu. Jadi tahap-tahapnya sudah, misalkan tahap A, tahap B, tahap C, tahap D, dan kemudian berikutnya menentukan urutannya. Nah, itu nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa. Kemudian menentukan kriteria transisi atau perpindahan dari tahap-tahapnya. Jadi misalkan tahap A itu nanti lanjutnya tahap B, lanjutannya kemana, tahap C, lanjutannya kemana. Ya, jadi model proses. Jadi pertama menentukan tahapnya, ya, menentukan urutan tahap-tahapnya, ketiga menentukan kriteria atau perpindahan dari tahap satu ke tahap yang lain. Itu adalah model proses PLC. Nah, kita akan masuk biar cepat ya, karena ini ada contohnya. Dan jangan lupa nanti absen dan e-learningnya wajib ya. Saya beri waktu, kasih waktu 40 menit untuk absen di e-learning. Untuk akhir nanti, sebelum ini berakhir, sebelum mata terakhir, silakan membuat kelompok, masing-masing kelompok minimal 3, maksimal 4. Minimal 3, maksimal 4. Kurang nggak boleh lebih, nggak boleh 5, nggak boleh 6. Minimal 4, minimal 3. Oke. Saya akan menunjuk kelompoknya, tanggungnya siapa. Mungkin Anda yang lebih cepat apa, ya. Tapi syaratnya minimal 4, maksimal 3. Silakan diskusi sekarang sambil memperhatikan mata kuliah. Nanti kelompoknya silakan tulis di grup. Kelompoknya silakan tulis di grup. Kelompok 1 kelompok 3 siapa, kelompok siapa. Kelompok 3 berarti kelompok yang jumlahnya 3 kok. Nah, silakan untuk dirembuk. Oke, model pertama. Jadi ada beberapa model nanti, model SDLC. Sebenarnya banyak banget, tapi ini kita akan bahas beberapa saja. Yang pertama waterfall, ya waterfall itu apa? Waterfall itu SDLC. Nama lain adalah linear sequence model. Linear sequence model. Linear itu artinya garis. Sequence itu berurutan, model ya model. Tapi model sekuensial yang berurutan garis. Jadi garis sekuensi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekuensi berurutan. Ya. Di muncul tahun 70-an, sudah tahu sebenarnya, tapi masih banyak dipakai. Ini melakukan pendekatan secara sistematis dari urut, mulai dari kebutuhan paling awal, yaitu analisis, sampai ke maintenance. Ya. Disebut waterfall karena tahap-tahapnya dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya. Harus, ini ya saya garis bawahi, harus menunggu selesainya tahap sebelumnya. Ya, dari ketika tahap sebelumnya selesai, tidak boleh tahap yang sekarang berjalan, itu nggak boleh. Tahap sebelumnya harus selesai. Nah, ini gambarnya. Ya, sebenarnya ada beberapa versi ahli, ya, ada banyak sekali. Ini saya ambil salah satu membaca. Biasanya seperti ini, betul. Seperti ini. Yang pertama, awalnya biasanya requirement analysis atau requirement definition. Ya, analisis kebutuhan atau kebutuhan ya requirement. Kedua, time, atau budget.
desain. Yang ketiga, implementasi dan unit testing. Ini biasanya coding ya, coding pada kode. Yang mencari pada coding sami atau coding dari pada coding. Maka baru testing lah ini tentunya ya. Di debat kalau sistemnya benar-benar jadi kan sebelum dirilis ya atau sebelum diserahkan ke klien itu dicari kesalahannya lagi untuk diperbaiki. Terakhir maintenance, operation and maintenance ya, perawatan. Jadi diserahkan, operation diserahkan dan kemudian ambil diawasi untuk pekerjaan operasinya, apakah ada waktu itu 1 sampai waktu tertentu ada kesalahan. Nah, ini adalah model umum dari waterfall. Ada beberapa ahli atau sumber yang menyebutkan cuma 4 saja. Jadi requirement, design, implementation, dan maintenance. Testingnya nggak ada, itu ada. Tapi yang lebih kecil lagi 6 juga ada. Ini nggak usah bingung, karena sebenarnya pemahamannya sama atau ada yang sama. Satu-satu. Requirement ya, bagian pertama itu dari mana analisis kebutuhan analisis kebutuhan nanti apa? Analisis kebutuhan itu mencari kebutuhan dengan misalkan bertanya kepada klien atau bertanya kepada pemakai nanti maunya seperti apa, sistemnya maunya seperti apa, kemudian nanti misalkan mau apa saja atau siapa saja, kemudian seberapa jauh batasan sistemnya, seberapa jauh, kemudian kan pada seluruh perusahaan misalkan atau pada bagian perusahaan tersebut. Nah ya, ini harus dirinci ya, harus dirinci. Kemudian dan sistem desain itu desainnya desain antar muka dan cross lagi desain ya, implementasi dan unit testing ini biasanya coding ya, pakai PHP, pakai Java, dan saja dibarengi dengan unit testing. Unit testing itu trial error, kalau biasanya ada kode kemudian Anda nyoba-nyoba sendiri. Istilahnya kalau pengujian itu namanya pengujian white box. Ya, pengujian itu pengujian yang dilakukan pengembang itu sendiri. Itu namanya unit testing. Kemudian ada integration dan sistem testing. Ini kalau sistemnya benar-benar sudah jadi, ya sudah testing oleh bagian lain. Kalau ini unit testing ini implementasi dan unit itu ya benar-benar sendiri. Kalau integration misalnya oleh bagian, misalnya ya bagian tester, dia bukan coding, bukan bagian coding, tapi bagian biasanya kalau di game biasanya ada tester, quality control. Kemudian terakhir ada operation dan maintenance. Biasanya kalau sudah jadi kemudian sudah lolos misalkan yang kesalahan, maka nanti sistemnya akhirnya akan ditanam atau dijalankan di perusahaannya, kemudian sambil di maintenance, perbaiki atau ditambah atau dipelihara dirinya. Nah, ini adalah model waterfall. Ada 5 ya. Secara umum ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita langsung ke kelebihan plusnya. Plus kelebihan. Oke, kelebihannya jika semua kebutuhan sistem didefinisi auto, maka CSSE atau RPL dapat berjalan dengan baik. Ketika semua kebutuhan sistem dapat berjalan diberikan secara utuh,
maka RPL jalan. Apa? Dalam waterfall ini penting sekali untuk mendefinisikan nomor pertama, requirement definition. Ini penting sekali. Ya. Penting sekali. Ini karena ini penting, karena jika ini tidak didetailkan lah, tidak didetailkan benar-benar detail sebenarnya, dijelaskan dengan benar-benar detail, maka nanti hasilnya di sini, di sini, di sini, di sini, itu nanti juga akan kurang. Ya. Jadi langkah pertama dalam portfolio ini harus di dengan detail. Nah, requirement-nya itu dapatkan. Semakin detail, informasinya semakin banyak atau semakin akurat, maka nanti ke desainnya bisa akurat, implementasinya juga gampang, testingnya juga gampang, bisa dilakukan dengan baik. Itu kelebihannya. Kemudian sistem. Nah, kalau kebutuhan sistemnya tidak dapat didefinisikan dengan eksplisit, ya, sekali tidak kurang, paling tidak problemnya pada kebutuhan sistem lebih murah, ya, lebih murah. Kenapa sih lebih murah? Jadi misalkan di pertama ini tidak didefinisikan dengan baik, maka biayanya atau pemakaian biayanya masih tergolong lebih rendah. Kenapa? Karena ini nanti bisa balik. Karena ini kesalahan. Anda sudah sampai implementation. Ternyata setelah implementation ternyata salah. Maka Anda tinggal balik memperbaiki, ya, kemudian dijalankan lagi. Ya. Jadi bisa baliknya. Oke. Nah, kekurangannya, ya, kalau ketika problem muncul, maka proses berhenti. Ini apa? Contoh, ya. Tadi sampai ke Anda, ya. Kemudian nomor 1 requirement sudah, nomor 2 yang sudah. Kemudian sampai nomor 3 implementation sampai sini. Ternyata di requirement ada yang kurang, salah, ya. Maka ini tidak boleh lagi kemudian balik lagi, nggak boleh. Ini harus berhenti di sini. Implementation harus berhenti, ya, tidak boleh lanjut ke sistem dan sebagainya. Implementation harus berhenti, kemudian balik lagi ke requirement untuk memperbaiki requirement. Ya. Harus berhenti, nggak boleh lanjut di sini, harus berhenti, stop. Kemudian balik ke requirement, kemudian gimana? Apa langsung ke implementation lagi? Nggak boleh. Anda harus ini, ya, harus desain dulu, harus ke implementation, nanti kalau itu dilanjutkan lagi ke testing. Nah, itu salah satu elemen juga, ya, nomor 2 ini. Karena pendekatannya secara sekuensial, maka setiap tahap harus menunggu tahap sebelumnya, ya. Jadi tadi saya jelaskan, kalau misalkan Anda sampai kemudian ternyata requirement ada yang salah atau kurang, harus balik lagi ke sini. Nggak boleh sampai selesai kemudian balik, nggak boleh. Harus kembali ke sini, ya. Benar mau diteruskan apa, tapi nanti apa namanya, ya, menggunakan lebih banyak sumber daya, nanti lebih boros. Jadi sebenarnya boleh apa, lanjut, ya, boleh lanjut. Tapi nanti lagi, ya, itu boros ya. Sudah jadi demo, tapi antarlah dari awal kan nggak lebih baik ada sini, kemudian Anda sampai sini, Anda berhenti, stop, kemudian Anda lagi pertama, kemudian, nah ini yang kelemahannya tadi, itu Anda nggak boleh lagi load dari sini, kasih nggak boleh, Anda satu-satu,
lewat melewati desain, kemudian implementasi, bisa dilanjut ke testing dan kelemahan ya, nggak boleh ini nggak boleh meloncat ke tiga potensial tadi kan di waterfall kan sequence, maka harus tetap melewati tiap tahap, nggak boleh loh, nggak boleh. Nah, kelemahan ketiga pada setiap di kan oleh spesialisnya masing-masing. Nah, misalkan requirement yang dikerjakan oleh tim. Oleh karena itu, ketika tahap tersebut sudah selesai atau tidak dikerjakan, maka sumber daya tersebut tidak dipakai lagi, atau misalkan tidak kerja lagi. Contoh, Anda sudah tes, sudah ya, sudah melewati requirement, sudah melewati desain, sudah melewati implementation, dan baru testing. Ketika Anda mengerjakan, maka tim di requirement ini, tim requirement itu sudah tidak bekerja lagi. Ya. Kenapa? Karena tahapnya sudah selesai. Ya, tahapnya selesai. Tahap desain pun sudah selesai. Tahap implementasi selesai. Ya. Kecuali kalau tadi ya, misalkan sampai sini terus ada kesalahan requirement, maka otomatis tim requirement akan bekerja lagi. Ya. Tapi tadi ya, ketika sini dan ini nggak ada masalah, misalnya ada masalah, maka ini bekerja, ya, tidak bekerja lagi. Yang bekerja ini dan ini yang setiap mau bekerja, operation dan maintenance. Ya, itu adalah kelemahannya. Soalnya tadi ya, kalau misalnya ada kesalahan, di requirement ada kesalahan, maka ini tetap harus kerja. Ini juga kerja, ini juga harus bekerja. Nah, itu adalah kelemahan dari waterfall. Ya, kelebihannya ya karena akan mudah dipahami, kemudian tadi sebenarnya lebih tidak biaya ya, tidak memakan sumber daya yang banyak. Tapi kekurangannya karena dia bersifat sequence, ya kalau ada kesan maka baliknya ya apa namanya, ini harus urut dan harus ini harus menunggu kita tertentu itu harus menunggu tahap selesai. Itu adalah pertanyaan dulu. Izin bertanya Pak. Mas Sultan. Oke. Ya Pak, dalam tadi diterangkan requirement definition itu sangat penting ya Pak. Ya. Nah, terus yang perlu dideskripsikan dalam requirement definition itu agar meminimalisir terjadi kesalahan itu apa aja Pak? Bentar, lihat data saya. Bentar ya. Baik Pak. Oke. Maaf. Pelan. Jadi apa saja sebenarnya untuk tahap di sebenarnya sih untuk aturan kita akan pada pertemuan 5. Jadi saya belum jawab sekarang. Bagaimana nih? Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Pertemuan 5 dan mana dia sendiri. Oke Pak, siap. Satu besar ya. Siap ya Pak. Oke. Satu dulu kita lanjutkan. Karena ini banyak banget. Oke, sekarang model P. Jadi ada pengembangan dari model waterfall ya, pengembangan dari model waterfall. Disebut sebagai keperluan karena mirip dengan waterfall. Karena mirip dengan waterfall. Jika dalam model waterfall
dijalankan secara linear segaris, maka model V dilakukan secara dalam model V digambarkan hubungan antar tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Tahap pengembangan dan tahap pengujiannya. Jadi ini tahap pengembangan itu ketika tahap pengembangan itu dilakukan, dia akan dihubungkan dengan tahap testing. Nah, itu lebihnya daripada waterfall. Kalau waterfall ini kan testingnya kalau sudah selesai kan, misalkan jadi testing itu kalau sudah selesai desain atau sudah selesai implementasi baru testing. Sistem testing kalau sudah selesai namanya testing dan itu kan. Jadi testingnya nunggu requirement, desain, nunggu implementation kan. Tapi kalau di V enggak. Jadi kalau di V, model V itu pada saat pengembangan tahap pengembangan dia juga sekaligus di testing atau di tes. Yang dites apa? Yang dites adalah hasil dari tahapnya itu. Jadi setiap tahap itu akan menghasilkan suatu dokumen. Nah, itu akan ditesting oleh pengembang bersama. Jadi bukan hanya pengembang, tapi juga klien. Apa ini sesuai dengan klien tidak? Makanya modelnya seperti ini. Modelnya V, ya V. Nah, hubungannya apa? Tadi garis bawahi. Hubungan antara tahap pengembangan dan tahap ya. Ini tahap pengembangan di sini. Pengembangan saya kasih pengembangan. Ini tahap uji. Di tahap pengembangan ini tahap uji. Nah, tahap pengembangan itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Tahap ada 4, 1, 2, 3, 4. Di bawahnya itu coding 5. Nah, tahap pertama itu ada requirement analysis sama seperti waterfall. Ada requirement apa? Nah, selama dia di tahap requirement analysis, dia juga hasil requirement analysis itu akan dites atau pada tahap acceptance testing. Artinya apa? Artinya di requirement analysis itu nanti ada dokumen requirement. Ya. Nah, dokumen ini yang akan nanti diuji oleh pengembang dan jadi ini ujinya pengembang plus klien. Apakah hasil requirement ini nanti bisa diterima atau tidak? Kan diterima atau tidak? Keterimaan atau tidak? Penerimaan tahap uji penerimaan. Penerimaan apa? Penerimaan requirement tadi. Apakah klien itu setuju nggak dengan analisis requirement yang dibuat oleh pengembang? Misalkan di sini kan pengembang hanya pengembang saja ini. Kemudian bertanya pada klien, oke, klien ngomong 1 sampai 10, ya, requirement-nya sampai 10. Kemudian dibuatkan dokumen, namanya dokumen analisis kebutuhan. Nanti itu mungkin saya akan butuhkan dokumennya. Nah, ini sekarang sudah di list, kemudian di tahap testing itu akan diperhatikan pada klien. Apa betul nggak ini? Sudah di list oleh pengembang itu betul. Kalau sudah betul, klien oke atau sudah maka selesai ini. Tahap requirement analysis selesai. Jelas ya? Itu adalah requirement analysis. Kemudian sistem desain itu sistem, ya. Itu juga akan di testing atau pada sistem testing. Jadi ini akan membuat desain sistemnya. Hasilnya di requirement analysis dokumen. Tapi tentunya beda ya dokumennya. Nah, dokumen ini juga akan nanti diuji oleh pengembang. Apakah klien itu setuju nggak dengan sistem desainnya? Kemudian database-nya arsitektur desain itu juga sama. Nanti akan hasilnya tahap desain itu akan diuji pada integration testing.
sama oleh klien sama pengembang. Setuju nggak dengan desainnya ini? Kalau setuju, maka nanti akan modul desain. Modul desain. Modul desain itu, kalau arsitek desain itu biasanya masih gede, masih dalam ruang lingkup bisa P. Itu arsitek itu desain. Ini bisa berupa hubungan antara bagian itu dengan bagian lain. Contohnya misalnya hubungan akademik dengan kepegawaian, hubungan antara akademik dan jurusan, hubungan antara mahasiswa dengan jurusan itu juga termasuk. Nah, itu kemudian kalau ini namanya di integration testing, oke, lolos, maka nanti ke modul desain. Di modul desain itu akan dipecah. Yang tadinya arsitek itu desain banyak, maka dipecah ke bagian-bagian lebih kecil. Ya, misalkan satu PNC ya, dia akan dipecah ke misalkan 8 bagian. Maka per bagian ini namanya modul. Ini modul, ini modul, ini modul, modul dan sebagainya. Nah, nanti tiap modul ini akan diuji, ya, diuji desainnya, dibuat desainnya, ya, kemudian akan diuji di unit testing. Unit testing itu ya, lebih kecil lagi. Ya. Oke, kalau sudah lolos, maka dimulailah tahap coding. Ya, dimulai tahap coding. Jelas? Nah, tadi ya analisis dan acceptance test, ya. Jadi sama seperti analisis sama seperti awal waterfall tadi, ya, mendokumentasikan kebutuhan. Kemudian acceptance testing merupakan tahap yang akan mengkaji apakah dokumen yang dihasilkan di requirement analysis itu sesuai dengan pengguna atau tidak. Kemudian di sistem desain itu pengembangannya, pengembangannya sistem desain. Kalau sistem testing itu menguji sistem desain, menguji hasil dari sistem desain. Jadi pada tahap ini sistem mulai merancang sistem dengan mengacu pada dokumen ya. Keluarannya adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi secara umum dan struktur datanya. Contohnya hasil dari sistem itu ya bisa berupa, kalau di sini tuh anti-relative diagram, data dictionary. Ya kayak misalkan nanti kita bahas tentang UML, tentang use case, tentang diagram, activity diagram, dan sebagainya. Kemudian di modul ketiga, untuk arsitektur desain bisa juga disebut high level design. Ya, karena dia gambaran desain yang masih besar. Nah, pengembangannya atau pada tahap ini hubungan antar tabel dengan kemudian pemakainya siapa, dan internet dan teknologi yang dipakai. Dan modul di desain lebih lagi dari arsitektur, yaitu disebut low level design, ya, pecah ya, dipecah ke dalam modul. Tahapnya itu nanti itu biasanya fungsi dan logika. Jadi misalkan dalam satu arsitektur, dalam sektor tadi mau aja, ya, modulnya apa aja? Ini apa aja? Dan ada outputnya, input dan stakeholder. Saya sarankan, sorry. Kalau di sistem desain itu masih secara keseluruhan ya. Sistem desain itu masih desain antara muka, desain tabel dan sebagainya. Kalau arsitektur desain itu sudah ke bagian khusus, misalkan bagian antar muka. Nah, itu desain antar muka, tapi antaranya sudah bagian tertentu.
Jadi sudah diantisipasi tertentu. Di modul ini terang rincian dari arsitektur yang itu di modulnya. Tiap ini termasuk modul sendiri. Ini modul sendiri. Ini modul sendiri. Itu saya salah. Oke, maaf. Terakhirlah coding. Ini adalah tahap pembentukan sistem dengan. Nah, dia model V itu merupakan model terstruktur. Jadi kalau nanti ada kasus terstruktur, biasanya butuh yang namanya urutan. Ya urutan. Kayak waterfall tadi kan namanya terstruktur. Contohnya misalkan Anda diminta membuat distribusi apa namanya? Seperti penerimaan mahasiswa UPMB. Nah, itu bukan objek, berarti objek bukan, tapi struktur. Kenapa? Nah, harus lihat pendaftarannya siapa, yang nanti ujinya atau apa namanya tesnya seperti apa, hasil rankingannya seperti apa, baru nanti registrasi dan penerimaan atau struktur, ya terstruktur. Model V ini itu sangat cocok untuk yang terstruktur, misalnya. Ya. Setiap fase diimplementasikan dengan dokumentasi yang detail, diimplementasikan dengan dokumentasi. Jadi ada dokumentasi, ada hasil tadi, hasil pengembangan, tiap-tiap tahap pengembangan dokumentasinya. Walaupun ya dokumentasinya beda-beda. Kemudian aktivitas pengujian dapat dimulai awal proyek, ya di awal proyek. Beda dengan waterfall itu testingnya itu harus menunggu requirement selesai, harus menunggu desain selesai, harus menunggu implementasi selesai testing. Kalau ini enggak. Jadi ketika requirement itu sudah bisa ada testingnya, ya, ada testingnya, ya jelas ya. Kemudian sistem desain sudah ada testingnya, ujinya yaitu sistem testing. Kekurangannya, dokumentasi harus cukup detail agar fase selanjutnya dapat berjalan. Karena apa? Karena kalau dokumentasi tidak detail atau komplit misalkan, maka nanti klien itu akan bingung, sehingga kalau klien bingung, ini nanti persetujuan hasil dokumennya akan terhambat. Ya, kalau misalkan ini hasil analisis di dokumentasi, nah, kalau klien bisa baca ini ya, kalau tidak memahami ini, maka nanti testing. Oke. Jadi kalau dokumen ini tidak jelas, maka nanti klien memahami ini, sehingga proses acceptance tidak akan kompleks, tidak akan berjalan, jadi menghambat time. Ya, jadi kalau dua ini sistem desain ini harus jalan atau bisa berjalan ketika testing desain ini bisa berjalan, testing ini oke. Modul ini bisa berjalan kalau testing oke. Kemudian kalau unit testing oke. Tiap bawahnya ini testingnya sebelum itu harus oke. Paham ya? Bukan ininya yang oke, ya. Jadi kemudian di testing, kalau oke baru ke sistem desain. Kalau nggak oke, ya ini nggak bisa jalan, ya. Maka di sini dulu. Gitu. Paham ya, itu kekurangannya. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu?
aja. Pertanyaan dulu. Anik Kajen. Aku mau bertanya, Bang. Mas apa? Pertama, Ya, Mas. Pertanyaan? ya di model bentuk V itu kan ada kekurangannya itu dokumentasi harus cukup detail. Ya. Nah, contoh kan dokumentasi yang detail dan bagus itu apa gitu, Bang? Oke. Betulnya contoh dokumentasinya ya, dokumentasinya. Iya, betul, Bang. Oke. Kalau bentuk dokumentasinya saya bilang nah itu ada bentuk dokumentasinya. Tapi kalau Anda mau lihat contohnya itu silakan lihat di laporan A bisa di flag Iya, Bang. ada itu labnya Mbak Oh, iya. Iit jaringan ya. Kalau di tiap tanya aja. Oh, iya. Baik, Nanti Bang. Terima di kasih, Bang. di laporan itu sudah apa namanya secara tidak langsung sudah menggunakan dari apa ya. Misalkan tahap requirement analysis di dia walaupun yang ini dokumen analisis tapi bentuknya berbeda dengan requirement analysis. Contoh bab 1 itu nanti akan menggambarkan latar belakang, kemudian masalah, kemudian tujuan, atasan masalah, manfaat. Nah itu termasukkan dokumentasi analisis. Kemudian di bab 3 atau bab itu ada kebutuhan sistem. Contohnya usernya itu siapa saja, proses ya dalam sistem nanti akan siapa saja. Kemudian sistem yang berjalan di hardware yang spesifikasinya apa. Kemudian dijalannya pada software yang spesifikasinya atau OS apa. Itu juga requirement. Jadi itu tidak langsung merupakan juga bentuk dari dokumentasi. Desain biasanya juga di juga sudah ada. Misalkan gambar RD, kemudian ada tabel dan sebagainya juga termasuk dokumen. Arsitektur desain misalkan itu juga ada. Saya juga sudah ada. Nanti di apa namanya? Jadi kalau mau kan di lampirannya itu ini apa? Tapi kalau biasa akan memperbanyak laporan TA-nya kalau cuma apa namanya? Akan kode-kodenya. Tapi itu saya sebut laporan TA itu sudah merupakan salah satu gambaran dari dokumen. Ya. Nah, saya di bab 5 ya Mas ya, Mas Pratama ya. Iya, Bang. Oke, lanjutkan ya. Banyak ini. Kita kan udah berapa? 2 sampai 20 ya. Sudah terbentuk. Belum. Sudah tulis di itu ya. Di apa namanya? Grup. Oke. Berikutnya. Berikutnya adalah model prototype. Prototype. Kalau Anda kata prototype itu berarti kan istilahnya belum gitu. Jadi suatu produk tapi belum tadi. Namanya saya prototype. Istilahnya itu model dulu. Modelnya.
model yang belum jadi. Nah, proses adalah salah satu pendekatan rekayasa perilaku yang secara langsung mendemonstrasikan, yang saya kasih mendemonstrasikan mana sebuah perangkat lunak bekerja, ya, secara langsung. Mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak bekerja. Walaupun perangkat lunak itu atau software itu belum, ya. Karena untuk prototipe itu intinya sih, tujuannya adalah memberikan gambaran setelah hanya gambaran lainnya saja, bukan gambaran apa namanya kodenya saja, tapi memberikan suatu bentuk yang jadi, walaupun tidak 100%, jadi suatu bentuk untuk didemonstrasikan dan agar memberikan agar memberikan barang yang nyata ke klien, sehingga klien nanti akan memberikan feedback atau balik terhadap prototipe itu. Ya. Intinya apa ya? Misalkan market itulah. Ya, market. Atau apa lagi? Misalkan presentasi hasil di perusahaan itu mau baru. Nah, itu kan dia nyoba-nyoba. Nah, tiap produknya itu kan namanya prototipe. Oke, gambarnya seperti ini ya, prototipe. Biasa sekali dari dan requirement analysis. Biasanya awalnya seperti ini, top nomor 1 ini. Kemudian nomor 2 atau desain. Intinya desain. Kemudian membuat langsung. Nomor 3 itu implementasi, membuat prototipe. Yang keempat, customer evaluation. Artinya testingnya sudah langsung oleh customer. Kemudian refine atau memperbaiki prototipe. Kemudian nomor 6 menjadi produk. Tapi produk yang saya sudah bisa 100% atau bisa juga belum 100%. Kalau sudah 100% maka produk itu jadi produk, betul-betul produk. Tapi kalau belum 100% gimana? Kalau belum 100% akan berputar lagi. Ya, berputar. Jadi misalkan putaran pertama. Nah, jadi software ya. Versi 1 misalkan. Nah, dinilai. Di sini sudah dinilai, diperbaiki, kemudian jadi produk versi 1. 100%, kalau 100% maka sudah berhenti di sini. Tapi kalau dia kan berputar lagi, requirement lagi, desain lagi, bikin prototipe lagi, dan sebagainya, nanti menjadi versi 2. Apakah sudah 100%? Sudah berhenti, muter lagi. Nanti jadi versi 3. Apakah sudah 100%? Kalau 100%, kalau sudah 100% berhenti, sudah cukup. Kalau sudah dirasa benar-benar sudah persen atau sudah sesuai dengan customer, maka berhenti sudah. Ya. Nah, kalau itu berhenti itu tergantung dari customer. Cocok enggak? Kalau belum cocok ya terus, muter-muter terus. Kalau sudah cocok, benar-benar sudah cocok, maka berhenti. Stop. Maka versi terakhir yang akan diserahkan kepada customer. Ya, namanya prototipe. Nah, ini ya satu itu yang namanya prototipe. V2 itu juga yang namanya prototipe. 3 yang sudah jadi itu bukan prototipe, itu adalah produk akhir. Ya, maka ini loh versi 1 dan 2 itu prototipe. Atau dia juga sebenarnya V3 itu prototipe, tapi prototipe yang akhir, yang versi akhir. Itu adalah prototipe. Ya. Jadi trial error.
Nah, digunakan pada tidak didapati kepastian definisi user masih sangat umum dan rinci. Artinya apa? Ketika rekrutmen ini, kalau misalnya belum atau misalkan ada kemungkinan penambahan lagi, maka itu cocoknya di prototipe. Cocoknya di prototipe. Sehingga pengembang tidak pasti mengenai algoritma. Kemudian dengan sistem yang jadi pas benar-benar kemudian bentuk memakai itu belum ada. Kalau di waterfall sama di T itu bentuk dan pasti antar sudah saya pastikan. Tapi kalau ini mode prototipe belum, ya kemungkinan belum, antaranya belum, dan lingkungannya sistemnya juga belum sebagainya. Jadi pertama itu masih coba-coba. Jadi bisa bukanya cuma kita buat sebagai gambar saja. Apakah custom mau atau tidak. Kalau misalkan dari gambaran ini custom kurang cocok, maka nanti atas mukanya bisa diperbaiki. Kemudian diulangi ke V2, kalau sudah misalnya kurang, dilakukan lagi putaran sampai akhir nanti jadi. Jadi batasnya itu oke. Mau sampai putarannya sudah, atau putar satu kali aja sudah, asal customer oke. Nah, prototipe ada di throwaway. Nah, evolutionary atau prototipe yang berevolusi itu intinya prototipenya buang, artinya software sebelumnya dibuat pada putaran dulu itu tidak dibuang, masih tetap digunakan untuk datangan berikutnya, artinya sebagai datangan berikutnya. Dalam hal ini sistem yang sesungguhnya dipandang sebagai evolusi sistem yang lalu atau sistem yang awal finalnya. Ya. Misalkan pengembang, misalkan S1, sistem versi 2, sistem versi 3, dan sebagainya. Ya. Itu namanya evolusi. Intinya artinya tidak dibuat, ya, tidak dibuang, tidak. Misalkan putaran ini akan menghasilkan sistem software S1. Kemudian sebelumnya akan muter lagi. Nah, softwarenya yang hasil S1 ini itu ada iterasi kedua dikembangkan. Bukan, ya, karena ada kalanya sistemnya software dibuang, tidak dipakai lagi. Ya. Kemudian di iterasi kedua atau putaran kedua, uji coba itu dia membuat software baru. Ya. Itu namanya. Tapi kalau evolutionary itu softwarenya yang hasil putaran pertama, uji coba pertama, itu masih dikembangkan lagi di putaran kedua, perbaiki. Sampai nanti pada akhir putaran kedua, itu softwarenya menjadi lebih baik. Kemudian kalau belum 100%, dicoba lagi, atau dikembang lagi di putaran ketiga. Sampai nanti benar-benar final. Sampai proses itu, ya. Itu namanya evolutionary prototyping. Jadi intinya sistemnya tidak dibuang, tapi selalu diperbaiki, selalu dikembangkan. Ya. Jadi produknya kalau misalnya itu sama, produknya itu S1 tok. Dia selalu diperbaiki terus. Setiap iterasi diperbaiki, sampai nanti hasilnya sampai tahap tertentu dia sudah final. Itu namanya evolutionary. Kemudian berikutnya, nah ini ya, ini flowchart-nya. Jadi mengembangkan prototipe dapat diterima menggunakan prototipe. Prototipe tidak diterima, nah ini tidak kebutuhan mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Tapi prototipe di sini itu masih digunakan itu di evolutionary.
Dan untuk yang kedua, stage 2, throw away. Throw away itu adalah namanya aja throw. Throw itu apa? Throw itu kan mar. Throw away itu hanya membuang, dibuang. Jadi prototipe itu prototipe dibuang. Ya. Nah, ini artinya prototipenya dibuang. Artinya apa? Artinya prototipe sebelumnya atau software sebelumnya itu tidak digunakan lagi pada iterasi kedua atau percobaan kedua atau pengembangan kedua. Ya. Dia benar-benar murni akan membuat sistem baru lagi. Ya. Sistem baru. Nah, yang dipakai apa? Yang di evolutionary itu yang dipakai adalah sistem atau softwarenya. Tapi kalau baik yang dipakai pengalamannya ya dalam membuat prototipe yang sebelumnya. Ya, pengalamannya saja atau dokumentasinya saja. Ya, dokumentasinya. Tapi kalau softwarenya, produknya itu dibuang. Jadi misalkan ini, pengembangan pertama atau pertama, iterasi pertama itu menghasilkan software. Nah, sebelum 100%, maka software ini digunakan lagi. Tapi dia di putaran itu mengembangkan software baru lagi. Software baru loh ya, software baru. Berdasarkan apa? Berdasarkan dokumentasi dari software yang lama. Dokumentasi saja, dokumentasinya saja, bukan banyak, bukan software-nya. Software-nya digunakan lagi, tapi berdasarkan pengalaman dari software pertama itu dibuat lagi. Nanti kalau jadi belum 100% dibuang lagi. Yang software pengalaman pertama dan pengalaman kedua itu nanti untuk membuat software yang ketiga seperti itu. Kalau di throw away itu softwarenya ganti, ya software satu kalau tidak hilang hapus, ganti software kedua. Software kedua cocok nggak? Misalkan kalau untuk lunak hapus, ganti software ketiga. Software ketiga kalau nggak cocok sampai nanti software misalkan ke N atau ke berapa, jadi maka ini menjadi software yang apa namanya 5 atau 4. Jadi di sini sudah membuat 3, 4 kali membuat software. Tapi kalau ini dia cukup 1 kali buat software, tapi dikembangkan terus. Ya. Nah, kapan ini buat evolusi, kapan buat throw away, ini sebelum ya. Nah, kelebihan prototipe sekarang, kelebihan prototipe. Yang pertama, kesalahan si developer atau pengembang dan user dapat diidentifikasi dan ditemukan. Kesalahan antara developer dan user dapat diidentifikasi dengan dan dibetulkan. Jadi misalkan apa namanya sudah dikembangkan, kemudian ada yang salah, misalkan misalkan sudah requirement, kemudian dibentuk, akhirnya ini nanti hasilnya akan di apa namanya bersama-sama oleh tadi sistem developer dan sistem user. Sistem user itu apa? Sistem developer itu apa? Pengembangnya. Jadi pengembang dan pengguna itu nanti akan apa namanya nilai prototipenya bareng-bareng. Apakah benar-benar atau kalau tidak. Jadi yang dinilai ini benar-benar suatu produk, benar-benar suatu walaupun belum 100% tapi sudah benar-benar bentuk software. Kalau DV tadi, kan ini bukan software, ini adalah tahapan mentalnya bentuk dokumentasi kertas atau dokumentasi gambar dan sebagainya. Tapi kalau prototype ini benar-benar sudah software. Dan software ini yang akan dinilai oleh developer dan user. User ini sudah punya gambaran, oh software-nya kan seperti ini, ya. Tapi nanti akan ada masukan, misalkan
terbaik sebaiknya ya kayak ini dan sebagainya. Ya, maka developer lebih bisa memahami masukannya. Kemudian prototipe yang sedang bekerja mungkin berguna dalam suatu pembuktian manajemen, sehingga di mana suatu proyek ada fleksibel sehingga menjamin keberlangsungan hubungan. Prototipe sedang bekerja mungkin berguna dalam pembuktian manajemen di mana suatu proyek adalah fleksibel sehingga menjamin keberlangsungan hubungan. Artinya apa? Artinya namanya produk yang sebelumnya itu merupakan dukungan dari produk ya. Prototipe sebelumnya, prototipe versi 1 itu dukungan dari prototipe versi 2. Ya. Itu dalam bentuk sebenarnya tapi atau dalam bentuknya saja gitu. Ya. Itu ya. Ini ada dukungan baik dalam bentuk software-nya, jadi software baru itu dukungannya bisa software sebelumnya, benar-benar ngulik software sebelumnya, atau cuma dokumen saja. Kalau bentuknya dokumen, bentuknya software sebelumnya, berarti kan dia evolusi dari prototipe. Tapi kalau bentuknya cuma dokumen saja, dokumen atau tadi pengalaman itu bentuknya adalah throwaway prototype. Tapi intinya ada dukungan untuk software baru. Ya, kurangannya prototipenya bisa berhasil jika pemakai bersungguh dalam menyediakan waktu dan pikiran dalam mengerjakan prototipe. Sungguh-sungguh. Apa? Artinya prototipe ini nggak akan berjalan kalau hasilnya prototipe ini tidak jadi. Ya. Kalau ini tidak jadi, misalkan benar-benar kurang. Ya. Karena di sini tetap ada standarnya, standar sampai sini standarnya. Sampai jauh mana sih misalkan standarnya itu harus disepakati, harus diskusi oleh pengembang. Ya. Kalau ini benar-benar nggak tunggu sampai sini, misalkan sampai training prototype, ya, ke sininya misalkan ke putaran keduanya, itu nggak akan berjalan. Ya. Kemudian komunikasi baikkan karena pengembangan ya. Karena fokus yang nanti akan lebih ke mengembangkan prototipe atau hasil yang nyata, maka dokumentasinya beda dengan kita karena tahapan itu didokumentasikan, harus dokumentasi kemudian diuji klien, maka dokumentasinya menjadi lebih tertata. Kemudian mengingat target kemudian sistem yang dibuat lengkap dan sistem strategi. Ya. Target waktu yang pendek jika jadi targetnya pendek, maka putaran tadi akan jadi artinya apa? Ini nanti akan terkejar waktu. Ini berarti bulan berapa. Jadi cepat. Hasilnya ini nanti ya, tidak efisien, tidak sesuai. Artinya apa? Hasilnya yang misalkan untuk yang pertama misalkan presentasi pertama kepada customer, misalkan hasilnya dari target 100%, misalkan presentasi pertama 2 misalkan. Tapi kalau waktunya pendek, biasanya mungkin sampai 10 saja atau 15, itu kurang seperti itu. Itu kalau target waktunya pendek. Tapi kalau target waktunya cukup ya nggak masalah. Kemudian jika terlalu banyak pengulangan, ada kemungkinan pemakai ya. Artinya kalau ini diulangi terus, ya, diulangi sampai 10 kali. Maka customer kan jenuh. Oh, bisa-bisanya
baik prototipenya sampai 10 kali itu kan jenuh banget. Bisa nggak sampai 10 ya? Saya bilang batasnya finalnya sampai customer, tapi tanggung jawab pengembang itu memastikan jangan sampai ada banyak banget iterasi dan perubahan. Ya. Makanya pengembang itu harus bersungguh-sungguh. Pengembang itu harus membentuk, ya, harus berkontrak dalam membentuk prototipe. Misal pada target pertama presentasi prototipe yang mana misalkan target 10. Nah, ya prototipe itu berdua lagi hasilnya 30 sehingga customer itu bisa menerima gambaran yang lebih, sehingga tahap berikutnya itu akan menjadi lebih mudah. Misalkan prestasi kedua itu sangat targetnya 50, maka sudah lebih kan itu. Nah, misalkan iterasi ketiga targetnya misalkan 90, hanya sudah 100% sudah selesai. Kalaupun belum selesai itu pengembang tinggal perubahan sedikit saja 100%. Kemudian bila tidak dikelola dengan baik, maka prototipe menjadi tidak pernah, ya. Hal ini disebabkan permintaan terhadap perubahan terlalu mudah untuk dipenuhi. Ya, ketika klien itu ada pengembang lagi, ada permintaan lagi, kemudian Anda kita sebagai pengembang itu tidak standar, misalkan. Biasanya sih kalau antara pengembang dan klien ada yang namanya MOU, Memorandum of Understanding, artinya perjanjian. Ini apa perjanjiannya? Misalkan sistemnya itu nanti namanya ini atau prosesnya ini saja. Ya, lebih dari itu nanti di luar kontrak. Kalau di luar kontrak itu nanti ada biaya lagi sendiri. Ya, maka di requirement itu biasanya sudah ada seperti ini. Perjanjian. Nah, kalau sudah disepakati perjanjian ini, kalau misalkan pemakai atau user itu nanti akan menambah produk itu proses lain di luar dia, jadi pengembang itu tidak menyetujui, jadi nanti ditambahkan ke fee ya baru. Ya. Tapusnya dengan adanya maka pengembang dan klien lebih fokus karena pengembang bisa mengembangkan softwarenya itu fokus ke sini yang sudah disepakati, tidak bisa menambah batasi dengan kontrak. Jadi penambahannya itu di luar dari kontrak ini. Kontrak ya. Nah, ada model pertanyaan itu saja. Kita akan lanjut ke yang final untuk kita dan RA pada pertanyaan berikutnya. Ya. Tetap dulu. Ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya. Oke, Mbak Zara. Ya, Pak, jika membuat sebuah aplikasi itu perlu adanya dokumentasi berarti ya Pak untuk si penggunanya gitu Pak. Sebenarnya dari dari sisi juga ada, dari sisi pengguna juga ada. Dari sisi pengembang ini dokumentasi tiap-tiap lagi ya. Jadi supaya nanti pada saat proyeknya misalkan proyek yang sama atau tidak atau mislah, maka bisa melihat dokumentasi yang lalu yang sejenis tadi.
Nah, untuk dokumen dari sisi pengguna itu biasanya ada yang namanya user guide ya, atau modul penggunaan sistem. Biasanya kalau modul beberapa di beberapa sistem atau software itu modul penggunaan sistem jadi satu dengan sistemnya. Jadi ada kayak help itu loh. Kalau di Microsoft Office kan ada tanda itu namanya help itu juga termasuk apa namanya dokumentasi penggunaan sistem. Nah, atau yang lain ada software yang lain itu kan mau sendiri, kemudian diserahkan juga. Jadi ada yang menjadi satu, ada yang terpisah. Gitu ya Mbak Sarul. Atau gimana? Iya, Bapak, terima kasih jawabannya. Oke. Oke, karena sudah jam 14.20, kita lihat aja pertemuan berikutnya. Kamis atau Jumat ya? Kalau Kamis jam berapa? Kamis jam berapa? Halo? Jam 9.20, Pak. 9.20. Ya, 9.20. Hentikan yang presentasi ya. Jam 9.20. Kalau yang Jumat? Jam 1, Pak. Jumat jam 1. Jam 1, Pak. Jam 1. Oke. Tadi saya bilang karena kemungkinan Bu Rostika ikan kalau nggak hari Kamis atau Jumat, nanti hari Kamis atau Jumat berarti siap-siap Kamis berarti jam 9, Jumat jam 1 ya. Ya, tapi kalau jadi bukti yang menggantikan, kita kuliah tambahan atau ganti hari Sabtu jam 9. Baik, Pak. Oke? Oke. Insya Polisi kalau bisa bertugas ya. Mbak Asen. Gimana, Pak? Semua ya? Gimana? Sabtu ya? Tuh, Sabtu. Poluan nggak sedang bertugas kan? Ya. Sabtu. Kenapa? Enggak, Pak. Enggak kok. Oh, enggak. Ya. Hari Sabtu jam 9 ya? Baik, Pak. Tugasnya, pertemuan ini belum selesai sebenarnya kan, berarti kita tuh tugasnya besok pertemuan 5 sampai ini selesai, kemudian kita bahas tugasnya. Ya, sebentar tugas. Oke, Mbak. Ada kelompok. Oke, ada 6 kelompok. Berarti oke, tugasnya nanti berkaitan dengan SDLC. Nah, tugas apa nanti? Atau besok kan? Oh ya, sebelum berakhir silahkan aktifkan semua kameranya, kita foto. Oke.
Terus kan sudah 10 sih. Belum. Pakai game nggak bisa ya? Makanya di Zoom. Apa? Saya nggak tahu. Kita kapan Zoom ya? Ya, kita coba. Baik, Pak. Oke. Baik, kalau gitu saya akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Yo. Nuri. Indika. Aku lagi kencan nih. Aduh. Dek. Kan Dina. Soalnya. Nggak. Om ya. Sama Om. Nang Dina, yuk. Nang. Aduh. Ina sama Om. Saru deh. Akan guys. Kena gabung.